Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Puji Utami dari KM6. Di sini saya akan melakukan evaluasi dari hasil pelatihan KMMI, yaitu yang pertama ada materi micro expression, yang kedua ada coaching, yang ketiga ada pelayanan melalui DHAK model, kemudian yang keempat ada pelayanan yang diinginkan konsumen atau terar, kemudian yang kelima ada membangun kecerdasan emosional dalam melayani customer, yang keenam ada increasing teamwork, yang ketujuh ada slogan dan mission statement. Dalam pembelajaran micro expression ini dapat disimpulkan dalam pembelajaran itu berisi tentang bagaimana kita mengetahui bahasa tubuh seseorang, kemudian dapat mengetahui bagaimana membaca lawan berbicara kita. Dalam materi ini juga kita dapat mengetahui bagaimana micro expression seseorang, yaitu dengan ekspresi kesedihan, ekspresi ketakutan, ekspresi bahagia, ada ekspresi jijik juga. Materi ini membahas tentang bagaimana meningkatkan leader dan coach untuk meningkatkan skill mereka untuk menunjukkan insight. Nah, untuk memfasilitasi insight tersebut ada 8. Yang pertama hasil, yang kedua ada aspirasi, yang ketiga rating, yang keempat memikirkan, yang kelima observasi, yang keenam niat, yang ketujuh ide, dan yang kedelapan adalah sederhana. Materi ini membahas tentang memahami dasar-dasar pelayanan. Nah, untuk mengetahui tingkat kebutuhan konsumen, kita dapat mengetahui dengan 4 dasar pelayanan, yaitu ada dasar, harapan, angan, dan kejutan. Materi ini juga membahas tentang bagaimana membuat pelayanan dasar bagi sektor UMKM. Kemudian ada memahami keunggulan setiap usaha dari sisi pelayanan. Materi ini yaitu mengetahui bagaimana mengidentifikasi kebutuhan konsumen zaman sekarang, yaitu yang pertama ada kemampuan finansial, yang kedua lebih teredukasi, yang ketiga itu lebih melek teknologi, yang keempat rasa ingin tahu, yang kelima lebih mudah bosan. Selain itu juga ada bagaimana mengidentifikasi kebutuhan konsumen dengan meminta masukan. Ada 3, yaitu masukan tidak langsung, masukan langsung tatap muka, dan yang terakhir itu ada masukan langsung tertulis. Untuk masukan tidak langsung itu dapat melihat review dari internet. Kemudian untuk masukan langsung tatap muka itu bertanya langsung dengan cara menemui tamu tersebut. Yang ketiga itu masukan tertulis, itu memberikan formulir masukan atau feedback form untuk diisi oleh tamu tersebut. Kemudian kita dapat mengetahui juga mengidentifikasi kebutuhan customer dengan 5 dimensi mutu layanan. Yang pertama ada tangible atau tampilan, yang kedua ada empati, yang ketiga ada reliability atau keandalan, yang keempat ada assurance atau jaminan, dan yang kelima itu ada responsiveness atau sigap. Hospitality yaitu keramah tamahan, kesopanan, keakraban, dan sikap saling menghormati. Selain itu juga membahas tentang kecerdasan emosional. Nah, kecerdasan emosional ini dapat dipelajari dan diperkuat. Sementara banyak orang yang mengklaim bahwa kecerdasan emosional itu adalah karakteristik bawaan. Ada 5 komponen kecerdasan emosional, yaitu kesadaran diri, regulasi diri, keterampilan sosial, empati, dan motivasi. Nah, berikut adalah ciri-ciri kecerdasan emosional. Yang tinggi itu ada mengenali perasaan Anda sendiri, bisa bersyukur, pendengar yang baik, tidak mudah tersinggung, dan berpikiran terbuka. Kemudian untuk ciri-ciri kecerdasan emosional rendah itu biasanya adalah gampang stres, tidak mengenali diri sendiri, pendendam, dan sering salah paham. Membahas tentang bagaimana memiliki tujuan tim yang sama.
dalam tim kita harus mengetahui bagaimana tujuan yang akan kita capai untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah ditentukan. Kemudian memahami karakteristik anggota. Dalam setiap tim harus memahami bagaimana karakteristik partner bekerjanya tersebut. Kemudian ada yaitu mengerti seni berkomunikasi. Alangkah baiknya dalam teamwork ini kita harus berkomunikasi dengan baik dan sopan walaupun dengan teman kita sendiri. Kemudian yang keempat itu ada memahami peran setiap anggota tim. Dalam satu tim kita harus memahami peran atau tugas dari masing-masing tim tersebut untuk mencapai tujuan yang akan kita capai. Materi ini membahas tentang misi dan slogan. Misi merupakan pernyataan atau rumusan yang luas dan bersifat tahan lama tentang keinginan atau maksud tertentu. Sedangkan slogan adalah perkataan dan kalimat pendek yang mudah diingat dan mencolok. Kemudian untuk pernyataan misi yang efektif itu dapat memberikan petunjuk ringkas atau singkat dan bermakna, kemudian mudah dipahami dan dapat dikomunikasikan kepada siapapun, kemudian mengandung motivasi dan membantu orang lain cepat memahami tujuan dasar organisasi, kemudian mengidentifikasi pada tujuan utama organisasi dan mengekspresikan nilai-nilai atau prinsip-prinsip organisasi. Kemudian syarat untuk penulisan slogan itu harus singkat, jelas, menarik, dan persuasif atau membujuk. Langkah-langkah untuk menulis slogan itu yaitu yang pertama, tentukan objek yang akan dijadikan sebagai bahan penulisan slogan. Kemudian yang kedua, itu dapat menemukan keunikan atau keistimewaan dari objek yang akan dislogankan. Kemudian yang ketiga itu dapat memilih keunikan atau keistimewaan dari objek yang paling menarik. Yang keempat itu dapat menuliskan bagaimana menggunakan pilihan kata dan kalimat yang bervariasi serta persuasif.